apa yang kita inginkan mungkin itu berbeda dengan apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang menjadi keinginan Allah itu memang menjadi sesuatu yang terbaik bagi kita. Saya ingat di dalam Al-Qur'an kan mengatakan asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Siapa mungkin saja apa yang kita anggap itu baik, tidak baik, justru bagi baik kita, bagi justru kita. baik bagi kita. Seperti itulah apa namanya, historis saya menuju ke Azhar seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sangat berbahagia sekali karena dapat bersua dengan seorang dai muda. Dai muda, tuan guru muda, alumni Al-Azhar Kairo Mesir. Beliau sudah cukup lama melang melintang di dunia dakwah dan saat ini punya beberapa titik pengajian atau majelis alim di beberapa tempat. Saya perkenalkan beliau yang merupakan sahabat saya, Tuan Guru Haji Wirajaya. Tuan Guru, Miring. terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan yang luar biasa padatnya. Sama-sama. Sehat Tuan Guru? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat juga Tuan Guru. Berkah doa pelungguk. Amin. Amin. Mudah-mudahan kita Tuan Guru, saya akan memulai podcast ini dengan pertanyaan siap. soal sekolah ke Al-Azhar, Tuan Guru. Baik. Sejak kapan sih keinginan dan ketertarikan pada Al-Azhar itu mulai muncul, Tuan Guru? Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah ma ba'du. Sebenarnya kalau kita berbicara masalah ketertarikan ke Al-Azhar, itu saya mulai dari awal ketika saya masih berada di bangku SMA ya. Saya dulu itu mondok di Madrasah Aliyah Keagamaan, dulu di Pancor, tapi sekarang kan berubah menjadi Imam Hamzah Nwadi. Ya. Dulu itu sebenarnya begini ceritanya. Saya harus mengakui bahwa Al-Azhar itu bukan menjadi tujuan utama saya untuk melanjutkan studi waktu itu. Nah, karena disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama itu ada orang yang menjadi anutan atau orang yang menjadi panutan, terutama di masyarakat kami di desa Rensingbat sebagai tempat saya lahir, itu sangat menghormati dan mengagumi Amit Mahat, Guru Haji Muhammad Yusuf Mahmun, ya. Nah, sehingga kami juga waktu itu sebagai pelajar yang niatnya itu melanjutkan sekolah agama itu terfokus kepada beliau. Artinya bagaimana kita itu sebagai anak muda yang haus akan ilmu itu pengen seperti beliau. Sehingga tujuan awal saya itu kalau ingin sekolah ke luar negeri itu harus Salatiyah. Nah, sehingga harus Salatiyah karena melihat beliau yang alumni Salatiyah seperti itu. Sehingga pada saat itu ketika saya lulus di Madrasah Aliyah Keagamaan atau Imam Zanwadi itu, saya berpikir untuk bagaimana cara saya untuk melanjutkan ke Salatiyah. Hingga saya cari jalan ke sana ke sini bersama kakak untuk cari jalan supaya bisa sekolah ke Salatiyah. Dan waktu itu terbilang cukup mahal ya untuk ke Salatiyah itu. Dulu itu kita menemukan jalan itu sampai 67 juta ke Mekah, ke Salatiyah ya, ke Mekah untuk ya biaya semuanya sampai berangkat. Iya, tapi qadarullah ya, saya sampai saat ini belum diizinkan untuk melanjutkan sekolah ke Salatiyah. Tetapi pada suatu masa saya ingat betul waktu itu ketika saya berada di pondok. Saya di Sanggeng. Sanggeng. Saya udah lepas dari MK ya. Mahat waktu ya? Ya Mahat. Waktu itu Mahat tingkat 1 mau tingkat 2 tuh ketika saya pagi-pagi waktu itu berada di pondok yaitu di Sanggeng, di samping masjid, di depan masjid waktu itu. Saya ditelepon oleh mungkin gue tahu Tuan Guru Haji Abdullah Fatih. Ya, yang merupakan adik kelas saya yang sekelas dengan Tuan Guru Haji Abdul Basit, putranya Umi Rohmi waktu itu. Nelpon, Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat diri ya, sehat alhamdulillah, gimana? Nah, pada suatu itu dia bilang,
Wir, ayo coba kita ikut tes ke Mesir katanya. Kan sama Azi ini, diajak sama Azi ini, panggilan akrab kami kan. Oh ke Mesir gitu. Ayo. Karena bermula dari apa namanya? Ya artinya ketidakpuasan karena saya tidak berhasil menuju ke Salatiyah. Saya bilang, oke lah kalau begitu gitu. Sehingga saya coba ikut tes tanpa ada persiapan macam-macam, tapi alhamdulillah singkat cerita qadar Allah saya bisa ke Azhar melalui 2 tahap tes waktu itu. Ada tes pertama itu tes tulis dengan tes wawancara, yang itu tesnya itu murni oleh tes yang asal Indonesia. Ya, tes kedua, tes pertama alhamdulillah dari sekian 1.700-an mahasiswa, calon mahasiswa Azhar waktu itu diambil kalau nggak salah 500-an orang. Sehingga alhamdulillah tahap pertama saya lolos. Kemudian tahap kedua itu langsung didatangkan dari Mesir. Dari Mesir. Ya, kalau nggak salah waktu itu ingat betul saya dekan Fakultas Bahasa Arab, yaitu Profesor Dr. Ibrahim Hudhud waktu itu yang tes saya. Sehingga alhamdulillah melalui 2 tes tersebut saya dinyatakan lulus walaupun dalam konteks yang mungkin persiapannya sangat minimal sekali. Nah, jadi intinya bahwa kuliah ke Azhar itu sebenarnya bukan Dari awal. utama dari awal, tapi itu sebagai, kalau kita bilang secara kasarnya, sebagai pelarian karena Tidak berhasil. kekecewaan ya, Tidak berhasil ke Salatiyah. Dan alhamdulillah ternyata itulah takdir Allah Subhanahu wa taala. Saya berpikir bahwa apa yang kita inginkan mungkin itu berbeda dengan apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang menjadi keinginan Allah itu memang menjadi sesuatu yang terbaik bagi kita. Saya ingat di dalam Al-Quran kan mengatakan asa antakru syai'an wa khairul lakum. Siapa mungkin saja apa yang kita anggap itu baik justru bagi baik kita, justru baik bagi kita. Seperti itulah apa namanya, historis saya menuju ke Azhar seperti itu. Kalau seandainya diberikan kesempatan ke Salatiyah misalnya setelah ini, apa masih ada niat atau sudah cukup ke Al-Azhar ini gitu? Oke, baik. Karena menjadi cita-cita awal, tentu sampai saat ini pun saya masih pengen sekali untuk ya kalau misalkan tidak dalam rangka menuntut ilmu seperti itu ya, mungkin ya berkunjung ke sana, bagaimana melihat, karena notabene kan di situ banyak lahir ulama-ulama Nusantara ya, seperti pendiri NU, pendiri Muhammadiyah, kemudian kita sendiri Al-Maghfurlah kan notabene menjadi khirij alumni di situ. Jadi sampai detik ini pun saya masih terobsesi atau pengen gitu, punya azam untuk bisa berkunjung ke situ. Tapi setelah mendengar beberapa cerita bahwa Salatiyah yang dulu itu sudah berubah sekarang, jadi ya berubah niatnya. Bukan berubah niat sih, tapi keinginan yang begitu besar, berkurang. Iya, azam begitu besar yang dulu itu mungkin sudah mulai pudar seperti itu. Berarti persisnya tahun berapa ke Al-Azhar berangkat? Baik, saya waktu itu lulus di M. Hamzah Nuwadi tahun 2010. Saya daftar di Mahat, plus ngerangkep di Institut Agama Islam. Sempat kuliah ya? Ya, di Fakultas Dakwah, dan saya mengambil jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Sehingga karena tidak berhasil ke Salatiyah, orang tua bilang, nak, kita tidak ada biaya ke Salatiyah, kamu silakan lanjutkan saja di Mahat. Insya Allah mudah-mudahan ini yang terbaik. Ya, saya lanjutkan di Mahat sampai naik tingkat 2 seperti cerita saya kemarin. Sehingga di akhir tahun 2011 kami itu tes di awal, yaitu di Mei waktu itu tes, berangkatnya tanggal 21 Oktober 2011. Sampai di Mesir waktu itu musim dingin. Sangat dingin sekali waktu itu. Jadi 21 Oktober 2011 saya berangkatnya di Mesir. Ya, sampai di Mesir 21 Oktober. Ya. Ya, 21 Oktober sampai di Mesir. Kalau berangkat dari sini, karena waktu itu kita stay dulu di rumahnya gedengnya Tante Ida di Bekasi waktu itu sebelum kita berangkat, kalau nggak salah 3 hari gitu. Nah, sampai di Mesirnya pas hari Rabu tanggal 21 Oktober 2011 seperti itu. Kita sampainya di situ. Berapa orang waktu itu? Teman seberangkatnya. Baik, kalau dari NTB itu kami berenam. Tetapi yang dari Lombok Timur itu berempat. Yang pertama itu Tungguru Haji Abdullah Fatih,
Tuan Guru Haji Abdul Basit Asjazi, sama ada Ustadz Taufik Surrahman namanya dari Korlevo, sama saya sendiri. Nah, ada dari Lombok Barat 2 orang, itu namanya Ustadz Malikus Sogir sama Ustadz Irwan Yuliadi. Sekarang alhamdulillah fokus di Pondok Pesantren Tahfizul Quran di Narmada. Yes, itu anunya. Jadi kesimpulannya yang dari NTB saja waktu itu seangkatan pada tahun 2011 itu 6 orang. Tapi yang berangkat seluruh Indonesia itu 175 kalau salah. Dan itu menjadi angkatan yang paling sedikit waktu itu. Kenapa? Karena pada tahun 2011 itu awal Januari itu Saurah. Saurah itu pergantian kayak kita dulu itu tahun 98. Apa istilahnya Dan itu? pemerintahan lah. Ya, kudeta Pemerintahan Nah, Mubarak, Pak. ya, Husni Mubarak waktu itu dijatuhkan. Sehingga dibatasi mungkin, pemerintah. Iya, bukan dibatasi sih sebenarnya. Waktu itu lulusnya hampir 300-an orang. Hanya saja mungkin kekhawatiran orang tua karena waktu itu belum belum aman di situ. Ketika kita sampai di Mesir pun itu masih tank-tank itu masih banyak berjaga di situ. Masih ada suara-suara bom, mungkin ada suara-suara granat. Ya, kalau tentara bawa senjata dengan lengkap, tank itu masih ada berjejer waktu itu di Masjid Azhar karena penjagaan ketat. Karena pengajian pun waktu itu ada berapa masyayikh yang diizinkan untuk membuka pengajian. Tidak seperti sekarang itu Bebas. dan bahkan sekarang itu sudah apa kita bilang, kewalahan kita memilih harus mengikuti pelajaran dan sebagainya. Kalau dulu itu yang setahu kami itu ada mantan mufti Mesir, itu Profesor Dr. Ali Jum'ah. Nah, itu yang membuka pengajian dulu di Masjid Azhar tahun 2011 itu. Dengan ada beberapa masyayikh yang kita bilang sedikit tergolong, ya sedikit lah dibandingkan dengan sekarang itu tempat ngajinya seperti itu. Berarti ini beasiswa atau umum ini? Enggak, kami waktu itu karena mohon maaf kita itu terlambat mendengarkan pengumuman waktu itu. Karena ada 2 tahap nih, ada yang ke Mesir itu ada 2 tahap, ada yang jalur beasiswa, ada yang jalur mandiri. Nah, yang jalur beasiswa itu biasanya kita itu tesnya di kedutaan besar Republik Arab Mesir untuk Indonesia di Jakarta. Nah, pada saat itu kita sudah terlambat gitu kan, sehingga yang kita tahu waktu itu pendaftarannya hanya yang jalur mandiri. Sehingga sudah lewat yang jalur beasiswanya. Udah 3 bulan kok nggak salah lewat. Tapi ini menjadi permakluman bagi kita semua bahwa baik jalur beasiswa maupun mandiri, kalau Azhar itu, kalau Mesir itu memang tergolong cukup murah. Karena kalau pun jalur mandiri yang kita biayai itu dari kita sendiri itu palingan nanti biaya makan dengan tempat tinggal saja. Karena biaya kuliah itu gratis, nggak ada yang kita bayar. Gratis. Full gratis itu ya? Full gratis sampai selesai. Ya, sampai selesai. Ada yang kita bayar itu palingan nanti ada istilahnya tasdik. Tasdik itu surat keterangan untuk memperpanjang visa. Itu palingan satu tahun sekali. Kalau dulu waktu itu tahun 2011 sekali memperpanjang tasdik itu 95 pon. Waktu itu ya masih tinggi ya. Nah, mata uang Mesir itu dengan antara 100 lah itu per tahun. 100-an lebih lah gitu per tahun gitu biaya kuliah. Jadi nggak ada bedanya, artinya antara beasiswa dengan mandiri saya rasa tidak terlalu complang lah bedanya gitu. Kalau yang beasiswa cuman nanti dikasih tempat tinggal sama dikasih uang saku, itu saja bedanya seperti itu. Kemudian begini, kan 2011 di Mesir. Apa yang dirasakan pertama kali begitu tiba di Mesir itu, Tuan Guru? Baik, ya tentu sebagai orang yang haus akan ilmu, pertama bangga bahwa bisa menginjakkan kaki di mana guru-guru kita yang dipancor banyak ikhrij alumni dari situ kan. Itu yang pertama, bangga. Yang kedua, memang mohon maaf saya harus akui Mesir itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Awalnya apa jadi? Ekspektasi itu ketika kita searching di internet gitu. Kalau dulu kan belum ada Android, kita searching di warnet gitu kan. Kita searching ketika kita bilang Kairo gitu kan. Luar biasa Kairo itu dengan kemegahan luar biasa, apalagi ketika malam sebagainya. Itu luar biasa memang, iya. Tapi ada sesuatu yang kita bilang bahwa
kenapa ya Mesir itu seperti ini gitu. Ya terutama masalah kebersihan. Ya, mungkin Indonesia dengan Mesir itu tidak jauh beda lah masalah kebersihan. Soal sampah. Iya, soal sampah menjadi faktor utama yang mungkin ekspektasi kita itu ya tentu bahwa gambar itu tidak sesuai dengan realitas seperti itu. Mungkin waktu malam ya, tapi ketika siang itu memang ya. Tapi ala kulli hal itu tertutupi dengan segala hal yang ada di situ, dengan kebanggaan kita bisa masuk ke Al-Azhar sebagai salah satu universitas tertua di dunia gitu kan. Bukan universitas tertua, tapi salah satu universitas tertua yang masih aktif. Karena kalau yang tertua itu ada di Maroko, Universitas Al-Qairiyun namanya. Tapi memang tidak terlalu eksis. Walaupun masih tapi tidak terlalu eksis. Yang kedua itu Universitas Az-Zaitunah namanya di Tunisia. Nah, tapi yang eksis sampai sekarang yang dikenal sama orang ya Universitas Al-Azhar di Kairo seperti itu. Itu yang kedua. Yang pertama tentu kebanggaan sangat luar biasa. Yang kedua tidak sesuai ekspektasi. Tidak sesuai ekspektasi, tetapi tidak sesuai ekspektasi itu ditutupi oleh kebanggaan dan rasa keilmuan di sana. Ya, ilmu yang sangat luar biasa di situ. Alhamdulillah. Ada kendala yang dihadapi awal-awal di Al-Azhar itu? Nah, ini yang menjadi catatan penting bagi saya. Bagaimana saya memulai perjalanan penuntut ilmu saya di situ. Pada saat tahun pertama, ini saya harus jujur, saya hampir nyerah. Artinya saya hampir waktu itu memiliki nekat dan kuat kembali ke Indonesia. Kenapa? Ceritanya begini, pada saat itu ketika kita di pondok gitu kan, kita cuma fokus dengan matan jurumiyah yang kalau kita mendengar huruf jar itu ada berapa sih? Ya, ada 9 gitu kan. Ketika kita masuk di Azhar di tingkat 1, itu yang dipakai itu Syarah Ibnu Aqil. Ya kan, sudah matan jurumiyah, dan di level berapa itu ya? Ibnu Aqil, Syarah Ibnu Aqil sudah loncat 5 sudah itu kan, sehingga kalau kita melihat di situ huruf jar saja udah lebih dari 20-an kan. Sehingga waktu itu di samping pelajarannya ada yang perbandingan agama, kemudian ada mantik hadis, ada qadim sebagainya. Yang mohon maaf ketika kita baca ngeblank kita. Ini apa ini maksudnya gitu. Ini apa maksudnya ketika kita baca nggak ngerti kita ini nggak ngerti, sehingga ada mohon maaf saya rasa di situ kayaknya saya nggak bisa. Hampir putus asa. Iya. Kayaknya saya nggak sanggup di Azhar, saya bilang kan. Sehingga waktu itu tingkat 1 itu hampir saya ngomong ke orang tua, kayaknya saya sempat nelpon. Iya, sempat saya ngomong sama orang tua, kayaknya saya nggak sanggup sampai di sini aja lah. Sudah sampai di sini, tapi ada senior saya yang menjadi, kita bilang ya pahlawan yang sangat luar biasa, menjadi motivasi saya. Sekarang alhamdulillah masuk jadi masyayikh kita, Tuan Guru Haji Muhammad Syamsul Hadi LC. Sekarang yang baru masuk dari mas saya itu yang melekat sekali dari nasihat beliau itu mengatakan, Wir, saya saja sudah hampir 10 tahun di Mesir. Saya baru-baru selesai kuliah saya. Tapi walaupun saya mohon maaf dengan keterbatasan dan sebagainya, katanya saya tetap ya artinya ada semangat untuk sampai kapanpun saya harus berhasil di Azhar. Minimal saya harus coba S1. Berapapun tahun saya di Azhar, itu saya harus S1 katanya. Kenapa saya bilang gitu? Katanya waktu itu Ustaz Syamsul, saya ingat betul. Karena kalau sekarang di situasi ini kamu itu akan balik ke Indonesia. Ada beberapa orang yang akan kecewa dengan sikapmu. Pertama, orang tua yang sangat kecewa. Sudah biaya luar biasa dan sebagainya. Pasti kecewa ya kan. Siapa orang tua yang tidak mau menginginkan anaknya berhasil seperti itu kan. Nah pasti orang tua yang sangat kecewa. Yang kedua, masyarakat. Tentu ekspektasi masyarakat, ya tahulah di Lombok ini kan ketika ada putra yang bilang desa terbaik itu pergi ke luar negeri untuk menuntut ilmu, tentu beban di pundak besar. Iya, menjadi apa? Ekspektasi mereka itu, harapan mereka itu besar. Ya setidaknya ya paling kecil itu alhamdulillah ada yang nanti ngajak kita isi pengajian, isi penerangan di desa seperti itu kan. Itu yang kedua. Yang ketiga, tentu diri kita sendiri. Pasti nanti katanya ketika kita balik ke Indonesia,
ada rasa menyesal yang sangat teramat luar biasa bagi kita. Tentu kenapa saya tidak bisa dengan teman saya yang lain. Teman saya yang lain yang bisa walaupun jatuh bangun di situ dan sebagainya bisa selesai satu. Dari situ saya mengatakan baik berapapun Tahun di sini. tahun di situ minimal saya harus membawa S1. Karena mohon maaf, sistem belajar di Azhar itu tidak apa kita bilang jauh beda dengan kita. Artinya walaupun di situ tidak ada absen ya, tidak absen. Kalau kita kan wajib absen tuh. Ya. Maaf nih, ini mana ini Ustaz Hasan nih kenapa nggak masuk ini? Itu absen. Ya. Tapi kalau di situ enggak. Tidak ada. Antum mau Mau berhasil mau enggak terserah ya. Terserah, itu kembali ke diri kita sendiri. Sehingga makanya kalau di Mesir itu kalau kita ya sebagai Azhariyin, sebagai orang Azhar itu kita bilang kepintaran itu bukan menjadi faktor mutlak keberhasilan kita di Mesir. Kenapa? Banyak teman-teman kita yang pintar justru nggak lolos. Iya, justru nggak lolos. Ada dulu guru saya namanya Syekh Hussein dari Maroko. Ya, beliau itu pintar sekali, S2 di situ, tapi nggak berhasil. Beliau sampai bilang begitu, saya nggak tahu apa yang dimau sama Azhar ini. Saya jawab sesuai dengan buku, saya nggak lolos. Saya jawab dengan nalar saya sendiri, saya nggak lolos. Artinya apa? Beliau memutuskan untuk Pindah. kembali ke Maroko Sebelum lulus. sebelum lolos S2-nya. Makanya kita bilang di situ ada 3 hal yang Al-Azhar. sangat mendukung di Azhar itu. Kalau mau keberhasilan pertama itu tentu zakatnya itu, yaitu kemauan, kepintaran harus ada. Yang kedua itu ikhtiar kita. Yang ketiga itu doa. Yang selanjutnya yang keempat terakhir tawakal. Artinya apa? Kita pengen belajar. Kalau pengen lolos itu kita harus belajar tentu. Nggak mungkin orang lolos kalau nggak belajar kan. Yang kedua itu ikhtiar kita, ikhtiar menjawab. Belajar dan sebagainya. Kenapa? Kalau kita ke Azhar itu, mohon maaf, kalau kita masuk ke dalam ujian itu cuman boleh masuk itu pulpen. Pulpen saja. Sama istilahnya itu yang untuk kita nulis itu, yang biasa kita ada penjepit itu loh. Ya, lapis kertas lah. Iya, lapis kertas untuk itu itu lapis sama pulpen. Ada nanti di situ ditemukan kertas di saku kita. Itu bisa saja nanti kita sudah dibilang kamu itu khalas Rasid. Khalas Dikeluarkan. Sudah bukan dikeluarkan tapi tidak lolos tahun ini. Oh iya. Ngulang lagi tahun depan. Ngulang lagi tahun depan. Banyak di situ teman-teman mohon maaf berbisik saja padahal itu kita cuma minjem pulpen atau minjem tip X. Ya kan? Dicurigai ngasih tahu teman atau nanti nanti lembar jawaban itu langsung dirobek di depan. Khalas, ya Allah. Ukhrij inta Rasib. Ya sudahlah, keluar kamu dari ujian ini. Kamu sudah nggak lolos. Seperti itu ketatnya ujian di situ. Makanya kalau di Azhar itu ya tidak ada istilahnya saling bantu, tidak ada istilahnya ada konsepan. Nafsi lah. Nafsi sudah. Makanya kalau kita ujian di Azhar itu memang itu yang menjadi kesulitannya di ujian. Ya, 1 bulan itu sebelum ujian itu orang-orang sudah nafsi sudah. Ya, kita nggak usah ganggu teman karena sibuk ujian belajar. Dulu itu ujiannya pun dilalang. Kalau kita kan di sini ujian 1 hari itu 3 atau kadang bahkan 4, 5. Kalau di situ 1 hari itu ujian. Satu mata pelajaran. Itu nanti diselang 2 hari lagi baru ujian 1 mandah. Nah, itu model karena beratnya. Nanti kan diktat kuliah kita itu 300 sampai 500 halaman. Itu satunya. Nanti Syekh itu pakai dokter itu profesor kita itu pakai pakai 2 kitab, kadang-kadang pakai 3. Kan itu kita harus pelajari semua. Dan kita tidak tahu di mana nanti ini sini dikeluarkan enggak, kita enggak tahu. Itu sebenarnya beratnya kalau kuliah dasar itu ujiannya, kuliahnya. Bicara soal perbedaan berarti di sana ada perbedaannya ya, Bang Guru ya. Kalau di sini masih pakai absen, terserah mau lulus, yang penting terserah mau mau nyontek, mau yang penting lulus. Kalau di sana nggak ada absen, betul. Lulus ndaknya tergantung kamu, kita masing-masing. Itu luar biasanya emang. Yang saya rasakan ketika masih berada di situ ya pada tahun 2011 itu awal-awal itu. Dan memang kita bilang ya,
Ya karena kita berada di negara orang, kemudian adaptasi dengan dan sebagainya, ya tentu menjadi tantangan tersendiri bagi kita sebagai penuntut ilmu. Tapi yang saya rasakan ketika masih di Mesir itu sangat luar biasa. Artinya masyarakat di Mesir itu sangat welcome dengan kita. Apalagi kalau kita ketemu sama orang Mesir itu, entah minen katanya. Kamu dari mana? Oh, kita dari Indonesia. Oh, Ahsan Nas katanya. Oh, orang Indonesia itu terkenal, luar biasa, baik-baik katanya kan. Nah, tapi yang kita pelajari dari Mesir itu luar biasanya itu adalah hubul watonnya itu, kecintaan ke negaranya itu luar biasa orang Mesir itu. Alhamdulillah, dan itu patut kita contoh memang orang Azhar itu luar biasa. Di luar kesulitan belajar Tuan Guru, kesulitan lah ketatnya Al-Azhar. Di luar itu tantangannya seperti apa Tuan Guru? Ada mungkin lingkungan apa dan lain sebagainya, Tuan Guru? Betul. Memang di samping ujian itu kan di internal kampus. Ya, di internal kampus. Di luar kalau kampus, di eksternal kampus itu memang itu menjadi tantangan kita sendiri. Kenapa saya bilang gitu? Bahwa betul sekali bahwa teman yang baik itu adalah teman yang dapat mengingatkan kita ke dalam kebaikan. Betul. Di situ terasa. Kenapa? Keberhasilan kita itu bisa kita bilang 30% itu dari teman kita. Kenapa? Karena nanti dari teman kita itu kita akan ikut gitu. Kalau teman kita itu senang main game, kita ikut main game sehingga terbengkalai. Belajar. Kalau teman kita itu senang bisnis, kadang-kadang ada teman-teman yang buka restoran di situ. Orang Indonesia. Iya, orang Indonesia. Jadi kalau kita bergaulnya sama teman seperti itu, kadang-kadang kita akan terpleset dengan dunia bisnis sehingga kadang lupa belajar dan sebagainya. Ada juga teman-teman yang mohon maaf itu rumahan orangnya. Artinya apa? Kalau enggak kuliah, rumah sudah. Ada cukup di kuliah saja, enggak ngaji. Karena kan sistem di Azhar itu ada dua. Ada yang jami' wal jami'ah. Ada yang jami' itu adalah kuliah masjidnya, jami'ah itu adalah kuliahnya. Nah, jadi nanti jami'ahnya itu dari pagi sampai jam 2. Nah, setelah itu nanti dari jam 2 sampai Isya itu itu kita belajar talaki seperti di Mahat. Yaitu lesehan lah gitu. Kita belajar sama chef, nanti chef duduk di atas, kita lesehan di bawah mendengarkan. Seperti kayak kemarin kajian Syekh Hisham Kamil. Nah, seperti itu sudah sama. Hanya saja mungkin teman-teman kita itu sedikit. Karena halaqah di situ kan agak banyak. Mulai tahun 2013 itu sudah banyak halaqah di situ. Ada halaqah Syafi'i, mazhab Syafi'i, halaqah mazhab ini. Tergantung kita nanti mau masuk apa. Nanti kita lihat jadwal. Oh, saya kayaknya pengen masuk di akidah lah. Tapi akidahnya siapa? Syari atau Maturidi atau siapa gitu. Nah, nanti di fikihnya saya masuk di mana? Nah, sebagainya. Itu kita. Sehingga palingan nanti halaqah kita itu ada 40-50 orang di situ. Satu masyayikh. Dan uniknya itu luar biasa. Bagaimana masyayikh kita itu menjaga keilmuan kita itu tetap terjaga. Artinya gini, ketika nanti kita dari Asia, syekh itu sudah tahu, oh ternyata kalau Asia ini begini kondisi masyarakatnya. Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, sebagainya, Brunei, itu udah tahu. Oh, kebanyakan di situ bermazhab Syafi'i. Nah, ketika kita masuk nanti ke Syekh, itu beliau itu sedang menjelaskan masalah misalkan Maliki lah, karena banyak juga di Mesir itu Maliki. Nanti kita tahu, entek ini katanya. Dari mana kamu? Oh, saya dari Indonesia. Oh, silahkan. Tempatmu bukan di sini. Oh ya. Ini adalah mazhab Hanafi atau mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i silahkan ada di situ. Ada di situ artinya ruak-ruak, ada khusus. Ya, tempat ruangan-ruangan. Ya. Oh, nanti mazhab Syafi'i ada di ruak Al-Fasniyah, ada di ruak Al-Jawi sebagainya. Itu jadi luar biasanya. Jadi alhamdulillah dari awal kita mempelajari Syafi'i di sini sampai di situ juga masih terjaga gitu Syafi'i kita. Itu yang sangat luar biasa di Azhar. Betul. Berarti selesai tahun berapa Tuan Guru? Saya kemarin selesai 2018. Berarti 7 tahun, berarti 6 tahun itu 7 tahun. 6 tahun. Ya, 6 tahun karena
seperti yang saya bilang di awal-awal itu jatuh saya. Jatuh itu yang bikin mental saya down waktu itu, karena saya jatuh Dan butuh waktu untuk memulihkan kembali. butuh waktu. Yang namanya mental down Ya. harus kayak orang yang merangkak kembali seperti itu. Saya alhamdulillah bisa kita perlahan-perlahan kita coba ya giat belajar bimbel sana sini sama senior-senior. Alhamdulillah bisa, walaupun ya kalau kita bilang berdarah-darah lah gitu. Lancar seperti itu. Kita langsung pulang ya waktu itu ya? Langsung pulang Enggak, atau? saya waktu itu enggak langsung pulang. Saya ada niatan untuk coba daftar S2 di situ sebenarnya kan, daftar S2, tapi ternyata bukan S2 studinya yang saya dapat, tetapi S2 suruh serah nih. Saya waktu itu ada niatan daftar S2 di Mesir, pulang. Ternyata jodoh menjemput. Akhirnya saya Berarti belum sempat tes ya? kalau kita sudah lolos S1 di situ, Langsung. langsung masuk saja. Kita udah daftar waktu itu, hanya saja belum sampai belajar. Iya, kita sebenarnya liburan, ya kan? Liburan sebentar, Ya, balik lagi. balik lagi. Ternyata ya jodoh menjemput, ya sudahlah. Akhirnya kita langsung serah seperti itu. Halo, sudah. Nggak ada niat kembali lagi untuk S2-nya ke sana? Kalau S2 kayaknya enggak, tapi S3 kan. Oh iya. Saya S2 sudah ya? Alhamdulillah sudah S2 di UIN Mataram. Ya. Kemarin tahun 2022 selesai. Alhamdulillah 2 tahun persis 2 tahun selesai. Saya S3 kan lagi berancang S3, kira-kira di mana S3 itu. Kalau enggak di luar negeri kayaknya di Indonesia. Tapi kemarin minjam sama istri kayaknya Baba, panggilan Baba. Kalian akrab. Panggilan istri Baba kayaknya lebih baik lanjut di Mesir aja lah gitu. S3-nya. Udah ada lampu hijau. Iya, udah lampu hijau. Tapi gitu lagi, kalau kita sudah keluar dari Azhar, S2 kita enggak Azhar, itu susah. Apa susahnya? Susah masuknya. Kalau kita mau S2 berarti harus ngulang S2. Kalau Nggak bisa S3 langsung. Misalnya S1 di sana, S2 di Indonesia, nggak bisa S3 langsung ke sana. nggak bisa. Itu yang susahnya Azhar itu. Harus linear berarti. Harus linear. Kalau mau S2, misalkan kita niat S3 ke situ, tapi kita bawa ijazah bukan ijazah Azhar, itu nggak bisa masuk. Harus ngulang dari S2 lagi. Itu untuk semua perguruan tinggi ya? Enggak, Azhar saja. Maksud saya dari semua negara begitu kan? Misalnya dari Maroko S2 di sana nggak bisa tes. Nggak bisa. Harus ngulang. Itu kenapa? Sempat kita tanya waktu itu. Kenapa Azhar itu menerapkan seperti itu? Oh, itu untuk menjaga kemurnian daripada sistem. Iya. Sistem, karena di Azhar itu dari S1-nya itu sudah jadi sistemnya. S1, tingkat 1, tingkat 2 itu semua pelajaran yang kita pelajarin. Nah, nanti tingkat 2, tingkat 3, tingkat 2 naik tingkat 3, tingkat 4 itu baru menjurus kemana kita mau. S2-nya pun itu harus sesuai dengan apa yang kita ambil di S1-nya. Kalau misalkan saya ambil dakwah, nah ambil dakwah di S2 seperti itu modelnya. Tuan Guru, berarti selain nikah waktu itu kan pulang nikah, Ya, betul. langsungkah terjun ke dunia dakwah waktu itu atau? Kalau dakwah itu kan menjadi apa kita bilang, kalau kita lulusan luar negeri itu terutama di Timur Tengah itu menjadi basic kita. Iya, basic, Ketika pulang Langsung ya? itu langsung, bahkan waktu itu saya sempat pulang 2 kali. Tahun 2015 pun ketika waktu itu kita pulang untuk liburan 3 bulan, itu ternyata kita sudah diminta untuk ngisi pengajian, kemudian takziah dan lain sebagainya. Itu sudah, karena lagi sekali ekspektasi masyarakat ketika kita sudah masuk di perguruan tinggi Timur Tengah. Timur Tengah lah secara tersebut. Ya, ekspektasinya tinggi. Oh, pasti ini ahli agama, Tuan Guru gitu kan? dari agama dan sebagainya. Itu yang jadi memulai karir dakwah itu dari tahun 2015 sampai saat ini alhamdulillah sudah di beberapa titik, bahkan sekarang di sini aja kita sudah 1 bulan membuka majelis taklim dan salawat Sabilus Syifa. Nah, itu kita alhamdulillah sudah mulai berjalan. Sekarang ini kadang-kadang sudah full, ada di ruangan sini di situ, kadang-kadang jamaah kadang-kadang bawa terpal. Di sini ya? Iya, di sini sudah full, kadang-kadang di sini alhamdulillah sudah berjalan sebulan. Jadi ya itulah perjalanan dakwah itu masih luas panjang ini. Insyaallah.
Saya. Mungkin punya cerita cerita lucu apa mungkin selama melaksanakan mengisi pengajian di mana-mana, ada mungkin cerita lucu apa sedih atau konyol gitu Tuan Oh Guru? iya. Kalau saya pribadi nggak ada yang terlalu lucu, tapi ada cerita dari teman. Iya. Ada cerita dari teman dari Lombok Tengah waktu itu, ketika baru balik dari Mesir. Kan biasanya itu kalau Tuan Guru itu kan disuguhkan air minum. Air minum ya. Air minum aqua botol yang tanggung, Yang kemasan. ya kemasan tanggung ya kan. Itu dibukakan, kemudian disuguhkan begini, Tuan Guru tunas. Tunas doa. Tunas. Allah alam apakah didengar bilang tunas doa enggak, tapi bilang dibukakan Tuan Guru tunas. Dikira itu apa? Dikasih minum. Untuk minum. Sehingga dia apa? Diminum. Wah. Sehingga jemaah itu mengatakan ampun Tuan Guru tunas doa. Nah itu yang luar Mungkin dia tidak ngerti bahasa Sasak ya. bisa saja kan. Karena awal-awal. Ya. Awal pertama kali dia pulang digitukan, itu justru diminum gitu kan. Biasanya kan Tuan Guru itu disuguhkan air minum, pasti minta doa, keberkahan, dan sebagainya gitu kan. Nah itu, kalau saya pribadi, ya palingan yang lucu itu, ya ketika Mungkin pernah pecah ban motor, belum? Tidak pernah itu ya? ya ditawari kadang-kadang Oh iya. ditawari jadi menantu lah seperti itu kadang-kadang mohon maaf. Makanya ini tetap ada di sini nih. Sebenarnya apa? Supaya orang-orang tahu bahwa saya udah nikah. Ada kadang-kadang waktu itu ketika mengisi pengajian Maulid waktu itu, ya dia bilang, Tuan Guru, saya punya anak baru masih skripsi mau lulus S1 di kuliahnya di sini ini. Kalau berkenan. Kalau berkenan Tuan Guru sila hampir ke rumah. Lah itu lucu bagi saya gitu. Sehingga saya bilang, mohon maaf Pak, ini saya sudah nikah soalnya. Oh iya. itu hal-hal itu kadang-kadang seperti itu. Ya nggak tahu lah, mungkin ya karena masyarakat itu kan masih pengen supaya dapat menantu yang ya Tuan Guru yang soleh dan sebagainya, seperti itulah modelnya. Itu hal-hal yang lucu yang dialami saya sendiri maupun teman-teman yang alumni Azhar seperti itu. Kedua Guru terakhir Tuan Guru. Siap. Tadi sudah disampaikan di awal-awal Ya. Tentang kondisi Al-Azhar kayak begitulah, ketat dan sebagainya. Nah, saya ingin Tuan Guru menyampaikan nasihat lah, Ya. secara umum lah, pada teman-teman mungkin yang hendak ke Al-Azhar gitu. Persiapan seperti apa yang harus dia siapkan betul-betul sehingga nanti tidak gampang di sana Tuan. Siap. Baik, ini menjadi nasihat bagi kita. Mohon maaf karena tentu bahwa orang tua pengen anaknya menjadi orang yang berilmu dan sebagainya. Tetapi perlu menjadi garis bawah bahwa kalau kita pengen bukan ke Azhar saja ya, ke Timur Tengah lah secara umum, itu hal yang pertama kali yang harus disiapkan itu adalah kitabnya. Artinya ilmu alatnya sebagai sebagai perantara nanti bisa mengikuti itu ilmu alatnya. Yang kedua itu adalah hafalannya. Yang minimal 2 juz lah itu hafalannya. Yang ketiga itu adalah apa? Tekad, niat yang tulus. Itu yang kenapa? Karena nanti ketika kita sudah sampai di situ, niat kita setengah-setengah itu akan berubah nanti. Ada yang berubah awalnya menuntut ilmu jadi bisnis. Ada yang awalnya menuntut ilmu jadi kerja dan sebagainya. Itu mungkin 3 hal ini yang paling dominan saya lihat ya. Pertama itu adalah ilmu alatnya, yang kedua adalah hafalannya, yang ketiga adalah niat yang tulus. Itu yang menjadi pondasi awal ya kalau kita pengen ke Timur Tengah seperti itu. Itu nasihat bagi saya, bagi siapapun yang pengen hendak ke Al-Azhar dan ke Timur Tengah secara umum. Timur Tengah secara umum seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi nasihat bagi saya pribadi dan motivasi bagi teman-teman yang lain. Dan ya, mudah-mudahan semakin banyak lagi generasi di Lombok ini yang keluar dan menjadi ya panutan kita lah nanti ketika balik di Lombok. Amin ya rabbal alamin. Baik, demikian tadi perbincangan saya dengan sahabat saya. Beliau sahabat saya di Mahad dulu. Alhamdulillah. Adik kelas saya tapi sekarang jadi Tuan Guru. Alhamdulillah. Saya berharap mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan, apa yang kami perbincangkan ada manfaat dan kebaikannya bagi kita semua. Demikian, sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.